buku induk. Untuk diperhatikan, buku induk itu dicetak di akhir tahun pelajaran. Jadi karena ini di akhir tahun pelajaran, maka aplikasi ini nanti sudah mengalami 2 kali pengisian, yaitu pengisian untuk semester 1 dan pengisian untuk semester 2. Jadi untuk semester 1 nanti kemudian diambil untuk data buku induk, kemudian dihapus setelah diambil ke buku induk, kemudian untuk memasukkan nilai untuk semester berikutnya kita mulai dari data yang kosong. Di dalam buku induk nanti ada 4 tombol ini: input data induk, print biodata, input nilai, dan print rapor induk. Karena pada prinsipnya nanti buku induk itu ada biodata dan rapor. Kemudian Ibu Bapak, kita klik aja untuk input data induk. Karena ini ada data-data yang sudah ada sebelumnya, jadi misalnya ini data ini tidak akan kita gunakan, maka kita hapus dulu, hapus datanya. Oke, nah sudah bersih ya. Hati-hati kalau misalnya sudah terisi dan sudah diisi sebelumnya, jangan kemudian asal pencet untuk tombol ini karena nanti berakibat terhapusnya seluruh data. Kemudian Ibu Bapak, karena di aplikasi ini juga sudah tersimpan data-data untuk membantu pengisian ini, maka cukup lakukan impor data ya, impor data. Kemudian setelah diklik, ini akan mengambil data sesuai yang dibutuhkan dari data untuk aplikasi rapot. Nah, ketika kita impor, maka ini sudah masuk. Nah, impor selesai. Maka data yang di sini ini bukan lagi dalam bentuk rumus, tetapi sudah dalam bentuk manual. Ibu Bapak bisa kemudian menambahkan kolom-kolom yang belum terisi, ini kemudian dilengkapi. Nah, ini menampilkan kolom yang memang sangat banyak, kolom yang harus diisi untuk buku induk ya. Ini sampai ya sekian banyak. Untuk itu kami telah melakukan pengelompokan masing-masing keterangan ini. Jadi ada beberapa bagian, kita klik saja tentang siswa misalnya. Nah, maka kita fokus untuk pengisian tentang siswa. Kalau ini sudah selesai, kemudian klik berikutnya tentang tempat tinggal dan seterusnya sampai selesai. Setelah ini selesai, Ibu Bapak bisa melakukan pencetakan dari data ya. Kemudian cetak data di sini nih. Ini cetak datanya, yang masih titik-titik ini memang data yang tadi belum dilengkapi. Kalau misalnya nanti sudah dilengkapi, maka akan berganti isian sesuai dengan apa yang diisikan di input data. Nah, Ibu Bapak bisa print out, bisa juga print PDF ya. Print out ini langsung ke kertas, sedangkan print PDF ini dalam bentuk file digital ya. Jadi ini halamannya. Untuk cetak tidak lagi kemudian mengganti nomor ini ya. Misalnya ini hanya untuk sekedar mengetahui nomor 1 siapa dan seterusnya, ini sudah cukup. Nah, untuk print out tinggal klik print halaman berapa yang akan dicetak. Kita lanjutkan untuk print PDF ya. Kita akan print PDF. Misalnya ini 1 sampai dengan 5 juga. Oke. Kita cek hasilnya. Di sini sudah muncul PDF biodata induk. Jadi identitasnya, nomor induknya, kemudian diikuti nama. Ini bisa sebagai arsip digital, sehingga mungkin Ibu Bapak punya database data siswa seluruh tahun dalam bentuk database ini. Silakan disimpan di tempat penyimpanan yang paling aman, mungkin drive ya, aman. Kalau menggunakan harddisk kadangkala justru terjadi kerusakan. Misalnya Bapak Ibu bisa menyimpan di drive, maka bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang. Nanti foldernya diganti dengan tahun pelajaran ya, atau angkatan. Ini bisa. Kemudian Ibu Bapak kembali ke ini tadi, ke buku induk. Selanjutnya kita akan lakukan, jadi udah print biodata, input nilai rapot. Input nilai rapot ini Ibu Bapak tidak perlu kemudian mengentre satu-satu.
seluruh nilai, karena nilai-nilai yang ada itu tinggal mengambil dari aplikasi rapot yang sudah menjadi satu kesatuan di dalam aplikasi ini. Jadi nanti ketika semester 1 seluruh nilai itu sudah diinput, sudah dicetak menjadi rapot, tugas ibu bapak adalah mengimpor nilai semester 1. Ini kita tampilkan untuk semester 1 karena ini tampilnya semester 2 dengan klik di sini. Jadi ini ada semester 1, langkah kerjanya di sini ada catatan impor nilai semester 1 ketika seluruh nilai rapot. Ketika aplikasi rapot akan dipakai untuk semester 2 atau sebelum nilai dihapus, maka pastikan nilai sudah diimpor ke halaman ini. Jadi ibu bapak, kalau misalnya aplikasi ini akan kita gunakan untuk semester kedua, jadi tidak perlu menggunakan aplikasi baru. Jadi untuk penggunaan semester 2 adalah aplikasi semester pertama yang kemudian dibersihkan nilai-nilainya. Jadi ada fasilitas untuk menghapus nilai, ya kemudian kita manfaatkan, tetapi untuk menghapus itu harus sudah diimpor ke nilai semester 1 ini. Nah kemudian kita impor saja. Tentu untuk mengimpor ini sekali lagi pastikan seluruh nilai rapot sudah selesai. Impor nilai semester 1. Oke. Sheet dalam keadaan terkunci. Apakah Anda ingin membuka kunci dan melanjutkan impor? Nah, kuncinya apa? Ini password 123. Jadi ini tujuannya untuk mengingatkan, membatasi bahwa ketika nanti sudah terlanjur ya, maka seluruh data yang ada di sini kan tertutup dengan hasil impor. Oleh karenanya untuk bentuk kehati-hatian atau kewaspadaan, maka ini ada password yang harus kita isikan. Misalnya ini ya, kemudian kita masukkan 1, 2, 3. Oke. Yes. Nah, seluruh nilai yang sudah kita masukkan, termasuk juga mata pelajaran, kemudian absensi ekstra dan sebagainya, itu sudah terinput di sini. Dan ini bukan lagi dalam bentuk rumus, tetapi sudah dalam bentuk angka-angka atau nilai-nilai. Sehingga ketika ibu bapak nanti akan memakai aplikasi rapot dengan menghapus nilai rapot semester 1, maka ini tetap tersimpan tanpa terganggu. Jadi ibarat kata, maka nilai yang ada di sini bisa sebagai backup dari seluruh proses nilai mata pelajaran. Nah ini untuk semester 1, kemudian kita tutup. Nah untuk impor semester 2 jangan lupa juga harus menyelesaikan dulu nilai P5, karena untuk semester 2 juga di akhir tahun ya, seperti hanya P5, tetapi impor ke buku induk juga harus sudah diselesaikan baik nilai semester maupun nilai P5. Kita contohkan saja di sini impor nilai semester 2. Ini kebetulan datanya kita anggap sama, tetapi di dalam pelaksanaannya ibu bapak tentu yang semester 1 tadi kondisinya sudah dihapus ya, diganti kemudian penggunaannya untuk semester 2 di aplikasi yang sama ini. Kemudian setelah dilakukan pengisian atau input nilai semester 2, baru kemudian kita impor nilai semester 2 ini. Oke, kemudian kita masukkan password 1, 2, 3. Oke. Nah, ini nilai-nilai sudah masuk untuk semester 2. Nah, termasuk juga P5. Ini P5 juga sudah masuk. Temanya apa dan itu, karena di rapot induk nanti akan menampilkan tema-tema P5 yang sudah diisikan sebelumnya. Nah kemudian kita kembali ke home, tinggal print rapot induk. Ikuti langkah kerjanya. Pertama, tampilkan semua baris. Nah, ketika ada kelompok-kelompok, jadi isikan kelompok mapel jika dibutuhkan. Bisa juga untuk kelompok IPA, IPS dan seterusnya di sini nih, ya, mid ya. Jadi ini silahkan dimasukkan di antara kolom-kolom ini sebagai kelompok mapel. Kemudian setelah diklik tampilkan semua baris, setelah diisi kelompok mapelnya, klik sembunyikan baris. Nah di sini sembunyikan. Nah kemudian yang berikutnya cetak, ya. Jangan lupa siapa yang mengesahkannya. Kemudian tanggal pengesahannya kapan untuk ditampilkan di bagian bawah sini. Naik kelas
Jadi ini kalau misalnya ada satu anak yang tidak naik kelas, ya nanti dikhususkan. Tetapi misalnya semua naik kelas, maka kan tidak perlu diganti tidak naik ya. Ini. Kemudian ketinggian baris, ini lebar baris. Kalau misalnya ini pengen lebih lebar, bisa diganti misalnya menjadi 18. Tentu efeknya adalah ukuran kertasnya nanti cukup tidaknya ya. Kalau misalnya ini daftar mata pelajarannya banyak, ya tentu ini cukup dengan mungkin 15 saja ukurannya. Oke. Kemudian dicetak, bisa di print preview dulu. Nah, ini hasilnya untuk buku induk. Semuanya sudah masuk, baik ekstra, izin, rata-rata, nilai dan seterusnya untuk 1 tahun, semester 1, semester 2. Belangko ini sudah kami sesuaikan dengan belangko yang dibuat dari pemerintah ya. Kemudian kembali ke ini, kita kemudian lakukan print out printer ya. Tinggal memasukkan nomor yang akan kita cetak. Kemudian saya akan mencontohkan untuk print PDF. Ini contohnya 1 sampai 5. Jadi nanti mencetak nomor siswa 1 sampai 5. Bisa kemudian langsung all untuk mencetak seluruhnya. Oke. Sudah selesai, kita cek di foldernya ya. All in one. Nah, di sini sudah ada rapor induk, PDF rapor induk. Jadi untuk induk itu ada biodata dan rapor induk. Nah, kita coba cek hasilnya ini. Oke, inilah hasil dalam bentuk PDF. Tepatnya untuk arsip. Silahkan dimasukkan ke Drive ya. Google Drive itu bisa menyimpan dalam jangka waktu yang sangat lama. Biodata induk dengan rapor induk ini mungkin dalam satu folder dalam tahun pelajaran, sehingga ibu bapak akan memiliki arsip digital yang bisa dibuka kapan saja dibutuhkan.